Nah, silakan kita dapati keluarga kita tiba-tiba meninggal, ya kan? Panik iya, mungkin panik, ya. Cemas iya, mungkin kita telepon sana telepon sini. Cuman jangan lupakan ketika dia meninggal dunia, lihat matanya terbuka atau tertutup, ya. Kalau misalkan seperti ini, matanya terbuka, maka kita lakukan apa? Tutup matanya, ya. Tutup matanya seperti ini. Kemudian kita doakan. Apa doanya, bisa? Ingat tak? Allahumma ighfir li, sebutkan namanya. Allahumma ighfir li Hendra, warfa' darajatahu bil mahdiyyin, wa nawwir lahu fi qabrihi, wafsah lahu fihi, wakhlub lahu fi aqibihi. Ya, selesai. Kemudian segera ambil kain untuk menutupi jasadnya. Kain. Ambil kain, ya. Dari awal belum dilihat. Oh, belum lihat. Nah, ya ibu-ibu boleh ngelihat ke bawah dulu sebelum kita keluar, ya. Ini bagaimana kalau ada keluarga yang meninggal dunia. Baik. Jadi ditutup matanya sambil didoakan dan segera tutup pakai kain. Tutup, silakan, Pak. Nah, ini jangan dipoto ya. Antum foto jadikan story viral ini. Now, tape ditutup, kepala apa dibuka, ya. Kepalanya nggak apa-apa dibuka. Tape. Nah, ini kan mirip kan? Bismillah. Apa yang kita lakukan? Buka pakaiannya segera, mumpung masih hangat. Ya, bagaimana caranya? Tetap kainnya pastikan tetap tertutup, ya. Demi menjaga aurat, terutama bagian aurat besarnya, ya. Kalau perempuan dari atas, ya. Tape. Nah, bantu dibuka pakaian, Pak. Mandian ya. Antum pakai baju kaos enggak? Ada. Pakai, Pak. Ada. Pakai itu. Nah, Tapi tidak ada boxer. baju kaos ada. Tape. Nah, ini pelan-pelan, Pak, ya. Jadi perlakuan kepada mayit juga pelan-pelan. Jangan mentang-mentang dia lah mati kita basing-basing, jangan. Tapi pelan-pelan. Jadi adab membuka pakaian dari sebelah mana? Nah, kiri. Jadi dimainkan ke kanan dulu, pelan-pelan, ya. Sambil diperhatikan nih kain jari ini jangan menyingkap auratnya. Jadi dibuka. Ingat, karena kalau dia baru meninggal, ini kan kebuka nih aurat nih. Nah, tutup nih. Harus ditutup, ya. Kalau dia baru meninggal kan masih mudah dilengkokkan tubuhnya. Nah, baik. Kemudian baru yang sebelah kanannya. Sama, ini juga perhatikan auratnya jangan sampai kelihatan, ya. Wah, merah deh. Iya. Mereng deh. Taib. Begitu juga buka pakaian dalam sama celananya. Taib. Nah, adapun celana yang bagian dalam atau celana bagian luar juga asalnya dibuka ketika kapan? Di tempat pemandian. Karena ini kan mau diangkat. Ya, yang penting bajunya dulu sama baju dalamnya. Nah, sekarang bisa kita angkat, termasuk jamnya, buka dulu, Pak. Ya. Nah, apaan? Kok ada yang nangis? Kalau bergerak ini kan Macam Kalau kita bisa lakukan, ya, karena jadi teringat salah satu ustadz kami, itu anaknya meninggal, selingkungan pondok itu data yang tahu beliau sholat zuhur mengumumkan, tolong bantu menyolatkan jenazah anak saya. Jadi beliau sama suami istri ngurus sendiri, ya, memandikan, mengapani, jadi keluarga itu tinggal mensolatkan. Itu kalau kita sudah paham ilmunya. Tapi ini tinggal diangkat ke tempat pemandian, ya. Waktu mengangkat juga perhatikan jangan sampai auratnya terbuka. Nah, silakan diangkat. Ya.
benar-benar diangkat ya. Iya, diangkat. Nah. Kalau posisi tangan gimana tuh, Ustaz? Kalau lapang. Untuk posisi tangan ya, tidak ada aturan harus bersedekap. Iya, baik dikuburkan, dikapani, posisi apapun. Ini dibawa ini handuk ya, sama kain lagi. Ya embernya ada. Tiga ember ya. Bentar. Iya. Ya. Oh. Kenapa nangis? Ya. Si anak habis patuanan. Ini kalau kita praktek terbuka ya. Tapi kalau ketika real, ini harus kondisi tertutup. Dan pastikan enggak. Nah. Dan posisi tangan tidak harus bersedekap ya. Posisi tangan mayit tidak harus dibikin bersedekap. Nah, sambil nunggu ya. Tim menghaluskan bidara sama kapur barus. Ya ini pelan-pelan Pak. Nah, sambil seperti itu, mungkin kita jelaskan di antara sunanul fitrah yang biasa dilakukan ya, kemudian yang diketiak dibersihkan, kukunya dipotong, itu sebelum proses memandikan ya. Jadi kalau mau dirapikan kumisnya, di ketiaknya dibersihkan juga, termasuk al-anah. Nah, ketika posisi al-anah itu bahasa Arab, bahasa kitanya rambut kemaluan ya. Ketika di posisi area aurat itu posisi tangan kita baik membersihkan ataupun seperti ini. Jadi bukan disingkap. Ya, walaupun kita memandikan tapi jangan disingkap. Tetap kain jari ini menutupi aurat besarnya. Ya. Walaupun yang kita mandikan bapak kita sendiri misalkan atau adik kita sendiri, tetap aurat besarnya jangan sampai terlihat. Ya, termasuk ketika kita bersihkan kotorannya nanti. Ya. Buka secukupnya. Sini sama sini terbuka ya. Tapi tetap aurat jangan sampai kelihatan. Nah, itu air bidara ya seperti itu dicampur ya. Nah, disaring. baik. Jadi bidara tuh sampai berbuih ya. Nah, seperti itu. Dan diperas-peras seperti itu ya biar lebih keluar sarinya. Itu kan ada buih-buihnya itu. Itu kalau dicium harum itu. Ya, bidara itu kalau dicium harum. Ya. Harum deh. Itu banyak buihnya kan? Nah. Itu ya, Masya Allah. Jadi nggak perlu bidara bubuk kalau kayak gini. Antum bisa lihat langsung tekniknya seperti ini ya. Nah, campur sabun tidak ya tadi? itu sudah mewakili sabun Pak. Jadi bidara itu sudah fungsinya menghaluskan, melembutkan kulit ya. Sudah mengirit ya, satu macam. Sudah cukup. Nah, sambil airnya ditunggu ya. Apa namanya? Bagian sini juga sudah dibersihkan, kukunya sudah dipotong. Kemudian apa yang kita lakukan? Mewudukkan mayit ini ya. Taib, untuk wuduknya minta air bersih. Taib. Sama seperti biasa. Ini apa? Ada yang pegang tidak? Taib. Jadi wuduk seperti biasa dimulai dari anggota tubuh bagian kanan ya. Ini nggak apa-apa dibuka karena ini laki-laki, jadi cukup aurat besarnya saja ditutup. 6. Taib. Afwan ya. Jadi
Kita mulai bersihkan seperti biasa, seperti kita berwudu. Ya. Disela-selakan juga jarinya. Cuci juga itu boleh tak? Tapi berurutan Pak, harus berurutan ya. Sama sahnya dulu. Nah ya, ke sebelah kirinya. Ya gak apa-apa dibantu sampai sebelah kirinya ya. Tapi berurutan kanan dulu baru kiri. Selesai ini kita ngapain? Kumur-kumur dan istinsyak. Nah ini kan sudah mati nih. Gimana kita kumur-kumurkannya? Jadi cukup seperti ini. Cukup kita masukkan air ke mulutnya, Afwan Indra. Seperti ini. Yang penting kena giginya pelan-pelan tapi ya. Begitu juga di hidung ya, cukup seperti ini. Ya. Nah. Makanya dingin dikit. Sudah? Setelah melakukannya satu orang tuh boleh rame-rame nggak? Satu orang mana maksudnya? Yang biasanya kan wuduknya kan ada yang sebelah kanan, ada tuh urutan ke kiri lagi. Nah, apa satu kan orang aja yang wudukkannya tuh? Bisa dibantu sebelah kiri bisa. Oh boleh. Tapi tetap urutan kanan dulu kan baru. Oh, iya. Baru kiri, nanti ketika kiri kamu yang kerjakan seperti itu. Berarti nggak mesti harus satu orang wudukkan. Nggak mesti ya, nggak mesti. Karena kan dia kan diwudukkan. Nah, setelah kumur-kumur istinsyak di bersihkan mukanya seperti biasa ya. Kalau ada jenggotnya di sela-sela. Dingin dikit. Hidupnya kok. Saudara kita. Nah, sudah baru tangan sampai ke siku seperti biasa ya. Jadi nggak perlu kita banyak-banyak airnya. Yang penting air ini merata ke anggota wudhu. Ya. Sama jari-jarinya disela-selakan juga. Ya sunah-sunah kita seperti wudhu biasa. Ya. Selesai yang kanan 3 kali. Nah, silakan yang kiri. Ya. Nah. Rodi tak belok kajian, dan jingok ya tadi malam. Ini kau yang praktek pelayangnya. Dia dah belok kajian. Sudah yang kiri. Nah, ketika setelah tangan baru ke rambut ya, seperti biasa. Ya. Nah, baru terakhir di kaki ya. Nah, tiga kali ya. Itu yang penting rata, yang penting kena anggota wudhunya selesai. Setelah buang hadas ya? Iya, setelah buang hadas ya, kita belum ya. Nah, jadi sebelum diwudhukan itu buang kotoran, ya. Sebelum diwudhukan ya. Ditekan dulu. Nah, caranya gimana kemarin? Nah, jadi didudukkan setengah badan, antum diam ya, diam ya. Seperti ini. Ditekan. Sambil ada yang lihat nanti. Sambil disiram. Iya, sambil disiram. Ya, sambil dilihat misalnya kalau ada yang keluar disiram. Kadang kan kita pakai selang kan. Jadi siram pakai selang ya. Nah, kalau nggak ada baru pakai ember. Dilihat dulu ada yang keluar nggak? Biasanya ada yang keluar. Ya. Nah, setelah itu baru kita wudhukan tadi ya. Jadi urutannya bersihkan kotoran dulu baru wudhukan. Setelah dibersihkan tentunya ya. Nah, ibarat kita itu istinja lah kalau kita hidup. Nah, sudah? Apa? Yang buang kotoran tadi apa sebelum istinja apa setelahnya? Sebelum wudhu. Iya, sebelum wudhu. Nah, ini karena kita mau mandikan, nggak apa-apa. Yang ditutup aurat besarnya saja. Sekarang kita mulai proses mandikan. Anda mengingatkan perkataan Ibnu Mas'ud ya, al-iqtisadu fi sunnah khairun min ijtihadu fil bid'ah. Kita sederhana dalam sunnah itu lebih baik, lebih memudahkan daripada kita bersungguh-sungguh tapi bukan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan anak lihat praktek pengurusan jenazah ini sangat simpel kalau kita sesuai dengan aturan dari syariat. Nah, kita mulai mandikan. Siraman pertama itu dengan air bidara. Nah,
Dimulai dari anggota tubuh bagian kanan. Berarti mayit dimiringkan ke arah kiri. Nah, nah ini juga perhatikan aurat ya. Aurat ketika miringkan itu jangan sampai kebuka. Nah, karena kita menjaga kehormatannya. Nah, nyiramkan seperti biasa. Tutup telinganya. Nah, nah ketika bagian ini tangan kita masuk bawah sebuah kain ya. Nah, dibersihkan. Bagian depan juga dibersihkan ya. Bersihkan. Ambil lagi. Air bidara lagi. Nah. Ini yang asumsinya celana sudah dibuka. Iya, nggak mungkin kita buka celana dia di sini kan? Berarti tadi pas sebelum kita buang kotorannya celananya sudah dibuka. Ya, sudah dibuka kan? Karena kita mau buang kotoran tadi kan? Nah, ini kalau mayat asli kan telanjang, cuman ditutupi kain. Nah, sudah bagian kanan, baru bagian kiri. Masih bidara ya? Jadi sabun di sini nggak dibutuhkan lagi, Zat? Kalau sudah bidara. Iya, sebenarnya kalau sudah pakai bidara nggak butuh sabun kita. Ya. Karena bidara itu sendiri melembutkan kulit dan apa namanya membuat kulit itu menjadi kesat ya. Bukan kesat, apa namanya? Lembut. Ya. Nah. Ini juga sama. Depan belakang ya. Tidak apa-apa, airnya banyak-banyak, tidak apa-apa. Nah ini coba bagian belakang, nah seperti itu ya. Ini ada yang bagian depan juga, ke depan juga nggak apa-apa tangannya, tapi jangan dipegang betulan. Nah, nah sudah, tape ini baru dihitung satu kali. Tape. Jadi basuhan pertama pakai air bidara. Tape. Silakan basuhan kedua pakai air bersih. Kayak tadi. Air bersih. Nah, ini di posisinya menurut kalian. Angkat dikit nak. Berarti hadap ke kiri lagi. Tape. Silakan praktek yang air kedua pakai air bersih. Silakan siapa yang ini? Sini dikit dulu. Yang tua dikit. Tape. Siap. Nah, sudah. Kalau sengkolo tanggal, kalau bujangan ya tadi. Sudah mandi. Nah, ini kan ya tinggal di bagian tengah tadi. Nah, Langsung diaduk. Jadi mandikannya tuh dimiringkan langsung baru disiram. iya, dimiringkan dulu. Dimiringkan dulu baru siram. Dimiringkan dulu baru siram ya. Nah. Pokoknya kelip-kelip. Apa Mas? Mana mayat kelip-kelip. Kita bersiap ganti Kain yang kering ya. Nah. Tape. Sambil dilap ya. Nah, ini agak diangkat. Sambil dilap nanti kan. Tape. Sudah? Nah, kalau udah ketutup udah. Nah, ini. Sambil dilap ya. Apa betinda? Dia diajak makan, Mas. Apa yang mau didobelkan? Misalnya 5, kan hitungannya Ya. enggak ini. Ya mungkin kita enggak ambil air bersihnya aja. Oh gitu. Ya kan? Mungkin kita perlu untuk membersihkan kapur barusnya. Ya kan? Jadi tambah air bersih lagi 2 kali. Ada umumnya Ustaz yang sering itu kalau keluar betul kotoran itu, jadi Iya. banyak Iya. cebok itu maksud saya tuh. Iya. Belum dihitung, Itu ketika proses cebok itu belum dihitung. Iya. Ya kadang-kadang gini, Ustaz. karena kita umumnya kan Boleh bersedekap kan. Iya, silakan. Cuman jangan menganggap itu sesuatu yang harus. Jadi ketika kita lihat kok nggak bersedekap, ya nggak masalah.
ya kan? Karena memang dia bukan sedang sholat, bahkan dia mau disolatin. Nah, nah sekarang coba latihan ngangkat dengan menjaga ini tidak terbuka. Jumlah pengurusan ini orang berapa ya? Fleksibel Pak ya, tapi biasanya kan secukupnya. Ada yang pakai alat seperti ini, 2-3 orang cukup ini. Ada yang perlu dipangku, yang tidak punya alat kan dipangku kan? Itu perlu personil lebih banyak. Perlunya ajak ke kamar mandi ini kan. Iya, latihan ngangkat Bay. Cak mana agar apa? Auratnya tidak kebuka ya. Tidak aman ya, Taib. Bisa kelar. Jadi ketika lagi proses mandi sudah ada tim yang menyiapkan kain kafan. Jadi kan ketika mayit tadi meninggal sudah ada yang ngukur sebenarnya, ya kan? Sebelum prosesi mandi tadi sudah ada yang ngukur kain kafan untuk mayit. Jadi ketika proses memandikan ada tim yang sedang menyiapkan kain kafan. Nah, siapa yang antum dikafani? Taib. Kalau pakai rumus angka tadi malam berapa? Nah, lebar kain kafan berapa? Nah, lebar tubuh dikali 3 ya. Panjangnya tinggi tubuh ditambah sepertiga tinggi. Berapa tinggi antum? 160. Nah, itu kan kadang kita udah bawa kalkulator tuh. Cak mana biar mudah ngukur tingginya? Ya sudah lebihkan dua kepal ya. Karena kita ngitung-ngitung lama. Mana Pak? Coba boleh. Nah, antum guling di situ baik bisa. Nah, di samping nah. Iya. Sebenarnya proses ini ngukur ini sebelum dimandikan. Ya, ingat proses ini ngukur ini sebelum dimandikan. Ini lebar ya. Kurang. 3 lembar ya, Tad? Iya, buat 3 lembar. Ini satu warga. Atau mau seperti kapan Rasulullah? Jadi bintang dulu. Kaget. Nah, kalau mau seperti kapan Rasulullah SAW itu 1 lipapa, 1 izar dan 1 rida. Izar itu untuk menutupi anggota tubuh bagian bawah, rida anggota tubuh bagian atas, lipapa seluruh tubuh. Bisa ya. Jadi ya. Atau yang umum di masyarakat kita 3 lipapa langsung ya. Nah, mulai lagi praktek yang salah. iya, tukang jahit dia. Tolong jago dikit Pak, Pak Imron tuh. Jadi belah kalau. Nah, ini proses pengukuran sebelum memandikan ya. Jadi mau pakai yang mana? Pakai yang umum atau yang seperti kafannya Rasulullah? Ya, berarti dibagi 2 ya. Buat untuk izar sama buat untuk ridanya. Jangan lupa buat untuk talinya. Tali itu biasanya 5 cukup ya. Nah, buat talinya dulu. Nah, kain kafan ini boleh dikasih parfum, dikasih cendana ya. Ya, dari situlah talinya, dari kain itulah. Ya. Ada yang mau parfum enggak? Parfum ya? Parfum apa baik bisa? Ya. Cicaknya baik. Ada mau parfum. Buat tali dulu, tali lebar ya. Buat tali lebar ya. Buat tali lebar. Harus ganjil.
ya umumnya 5 kan. Jadi teknis itu fleksibel ya. Kalau 5 kurang bisa nambah. Nah, nanti parfumnya kalau sudah siap kapannya baru diparfumin. Ya. Kalau di masyarakat kita kan pakai cendana, pakai kapas itu tidak masalah juga ya. Ini antum sudah dapat di tukang gunting kain kapan nih? Kalau memang ini orang tua tuh pengalamannya, dobel. Untuk bagian tali di sini sama di pinggang itu agak panjang ya. Kondisi tali tidak cukup boleh sambung, Ustaz. Hah? Iya, kalau nggak cukup bisa boleh disambung ya. Sambung. Sekarang Jejerkan tali. Gimana bagusnya? Melintang atau lurus ini? Lurus saja. Tali dulu. Kain nanti. Tali dulu di bawah. Ya. Tali dulu, siapkan. melintang tak bagusnya tak? Hah? Sini tak? Melintang. Sudah. Nah. Siapkan talinya dulu. Itu apa itu? Parfum ini kan? Asan. Parfum minyak wangi. Parfum, Ustaz. Parfum ya. Nah, untuk bagian pundaknya itu cukup 5 dulu. Ini sambungan. Nah. Baik. Sudah? Diperkirakan ini untuk di atas kepala, itu untuk bawah kaki, ini untuk di lingkar dada, ya, itu untuk di paha, ini di tengah. Diperkirakan ya, pakai perkiraan. Sahamnya ini pakai auto apa langsung jadinya? Nah, kita kan mau praktek yang kapannya Rasulullah semalam kan, yang riwayat Ibnu Sa'ad ya. Jadi satu-satu dulu, sudah? Pas ini ya kira-kira ya. Tapi sekarang bentangkan lipapa dulu. Lipapa dulu, yang kain panjang, paling panjang. Nah, yang paling panjang. Oke. Parfumnya sekalian Ben nanti, ya. Sudah, lipapa. Kemudian untuk izarnya di bawah, ya. Jadi tinggal lebar kain itu masih 3 potong kain, ya. Baik. Nah, Satu lagi ada. sudah cukup sebenarnya. Ini sebenarnya cukup ya. Oh, ini udah 3 nih tadi. Iya. Nah, cuman ini kan leher apa dari pundak, jadi agak turun dikit. Baik. Nah, sudah ya. Nah, yang ditutup duluan kan bagian bawah kan. Jadi ini dulu ya. Nah, Ini kan, Bang. nah ya siap. Baik, tali sudah siap. Nah ini kalau mau dikasih parfum silakan. Ya dikasih cendana silakan. Dikasih kapas silakan. Kata baginda Nabi SAW apa? Mayat kan dia masih kok. Terus menyiapkan Nah, fa'ahsinu kafanahu kata Nabi SAW. Ya, perbaguslah cara mengkafaninya. Jadi termasuk dari parfum, cendana, kapas itu juga bisa ya. Nah, sudah ya. Nah, anggap mayitnya masih pakai kain jari, mau diangkat dari tempat pemandian. Tuh. Pakai kain jari lagi dulu. Ya. Diangkat dulu dari situ. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Posisikan pundaknya di sini ya.
Maju lagi, maju. Pas. Kurang, mundur lagi. Ini untuk nutupi pundak. Mundur lagi. Sudah op. Oke. Nah, ini kan tidak pas nih nutupi pusarnya kan? Berarti ini maju lagi. Ya. Ada buntut gigi. Nah, kan dikit. Mundur lagi, Ki. Pas. Tape ya. Tape. Nah. Jadi yang pertama harus kita tutupin itu bagian auratnya dulu. Ya, jadi caranya kainnya tetap dijaga. Tape. Kainnya tetap dijaga sambil kita melipat ke area auratnya ya. Nah. Sebelah situ, tarik sebelah situ. Sebelah situ juga tutup. Tutup ya. Nah. Tangannya dimasukin datang. Tangannya tapi sekali lagi untuk tangan boleh seperti ini. Cuman kan nanti kalau ada pihak keluarga yang mungkin nengok ya, kenapa tidak bersedekap? Daripada jadi penghambat sudah bikin sedekap ya. Ya. Daripada bikin penghambat sudah tertutup auratnya? Nah, boleh dibuka. Baik. Nah, tinggal kita ngurus bagian ini namanya izar. Ya, ini izar. Izar itu kain penutup anggota tubuh bagian bawah. Ya. Baik. Baru kita tutup dengan ridanya. Ya, seperti ini. Ada nih. Rida. Nah, ini sudah ridanya. Baik. Ini kan simpel seperti ini sebenarnya kan? Ini kafannya Rasulullah SAW riwayat Ibnu Sa'ad. Ya. Jadi 3 lembar kain, ini namanya lifafah, yang ini namanya izar, yang ini namanya rida. Ya. Nah, untuk nutup lifafahnya gimana? Nah, sebenarnya ditutup kayak gini, bisa seperti itu kan? Iya, bisa. Sudah selesai sebenarnya, ya kan? Cuman masyarakat kita nih pengen nengok mukanya, agar mukanya bisa dibuka ketika ketika nanti dikuburkan, ya kan? Berarti kalau kayak gitu kita harus putar berlawanan arah. Baik. Coba dikencang dulu, dah. Belum, jangan diikat dulu, Pak. Kencang dulu. Nah, ya kita kencangi dulu. Kencang dulu, tarik dulu ujung itu. Kencang, ya. Nah, Tarik. Iya. baik. Tarik belakang. Nah, bawa. Bentar, belum. Kencang dulu seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kencangkan dulu. Dirapatkan dulu. Dirapatkan. Berlawanan arah ya. Ini ke kanan, antum ke. Oh, iya. Nah, Masuk. nah, berlawanan arah. Putar. Putar terus. Tahan napas, yo. Putar ya. Nah, Nyamu, Ustaz. nah. Nyamu dikit. Nah, sampai bisa dibuka kan? Nah. Yo, ingat tegelah. Nah. Ini bentar loh, ini nah seperti ini. Kalau ada keluarga jauh nak nengoklah. Nah, ini baru kita ikat ya. Ikatnya simpulnya di anggota tubuh bagian kiri. Kenapa bagian kiri? Karena dia mereng nanti. Karena dia akan mereng ke kanan, ya kan, dan akan dibuka di kuburan. Baik. Silakan diikat simpul di anggota tubuh bagian kiri, tubuh mayit ya. Nah, kamu baik. Sebelah situ. Tarik ke bawah. Lagi ya. Sebelah situ. Sebelah situ. Nah, ini kan kepanjangan nih. Ini boleh dipotong nih. Ya, sebelah situ. Coba ikat. Silakan ikat. Simpul di anggota tubuh bagian kiri ya. Nah. Jangan foto-foto ya. Bukan foto lagi video. Foto YouTube gitu. Ini kurang kenceng, Pak. Kencengin, Pak. Nah. Langsung ke kuburan. Langsung ini hari asalnya langsung ditutup kita. Biar memang dibuka seperti ini. Ya kalau memang keluarganya masih mau lihat, buka dulu. Nanti kalau bawa kuburan baru
cicaknya sudah tutup ya kan. Ya, Ya agak kenceng. Nah, Jadi lama kan. udah kan simpel kan? Ya. Sepertinya simpel. Ya, ini riwayat Ibnu Sa'ad ya. Jadi Rasulullah begini tadi ya. Iya. Jadi 3 lembar kain itu maksudnya 3 potong kain, 1 menutupi bagian tubuh bawah, 1 atas dan 1 seluruh tubuh. Dan laki-laki perempuan sama. Ya. Laki-laki perempuan sama. Cuma memang ada riwayat perempuan itu ditambah hijab sama gamis. Namun riwayat itu riwayat Abu Daud dipersisikan para ulama ya. Yang hijab itu kerudung. Hah? Yang masalah rambut katanya dikuncir. Yaitu di kelabang. Ya. Ketika mandikan itu selesai mandi di kelabang 3, 1, 2, 3 ke belakang. Langsung dikucir apa disisir, Ustaz? Kuncirnya pakai karet. Iya, pakai karet bisa. Ya, di kelabang ya. Nah, Disisir apa enggak, Ustaz? jadi sisir dulu kan. Sisir di kelabang yang rapi, setelah itu baru diarahkan ke belakang. Selesai ungkapan. Enggak, cicaknya ngumpulnya miringan dulu. Nah, tinggal mensolatkan. Ya. Sholat dulu. Silakan kalau mau mensolatkan. Aduh, ini kurang Hah? dulu siap kurang. Coba kita praktek mensolatkan. Sholat dulu. Imamnya Ustaz Maman. Mana Ustaz Maman? Ya, itu wajahnya boleh ditutup. Tutup sebentar karena kita mau mensolatkan. Ya kan? Kan biasanya kalau sudah mensolatkan semua keluarga sudah melihat. Ya. Nah. Usahakan kalau mensolati jenazah buat 3 sop berapapun banyak kita. Ya. Buat 3 sop. Termasuk dengan yang akhwat, Ustaz. Iya. Ya, sop akhwat juga sop sendiri ya. Maksudnya 3 sama akhwat apa lain? 3 kita. Akhwat 3 ya. Nah. 3 semi khusus yang ikhwan aja. Iya. Akhwat juga buat 3 sendiri barisan mereka. Kita buat 3. Coba susun 3 sop. Nah. Hah? Kalau misalnya tidak muat 3 sop ya sudah, usahakan ganjil ya. Tapi dianjurkan buat 3 sop. Berapapun banyak kita buat 3 sop. Nah. Ya luruskan. Sampai diluruskan ya. Tidak apa-apa jaraknya agak dekat-dekatan karena kita tidak rukuk. Ya. Baik. Ini Ustaz, ketika 4 kali takbir itu apa makmum ikut mengangkat tangan atau? Nah, itu ada perselisihan ulama ya. Cuman yang umum prakteknya di kita adalah angkat tangan ya. Baik, yang wajib ketika sholat jenazah menghadap ke bagian tubuh dari mayit dimanapun. Itu yang wajib. Boleh di kepala, boleh. Pokoknya menghadap ke bagian tubuhnya. Tapi ada riwayat ya, laki-laki di kepala, perempuan di tengah. Baik. Ya, silakan mulai takbir pertama. Nah. Takbir pertama yang dibaca adalah Al-Fatihah. Anggap sudah baca ya, pre-memory. Nah. Takbir kedua. Takbir kedua yang dibaca salawat ya, salawat Ibrahimiyah. Tapi pre-memory. Takbir ketiga baru doa. Mayitnya laki-laki. Doanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nazlahu dan seterusnya. Ya. Doa yang panjang itu. Kemudian takbir keempat boleh langsung salam. Boleh langsung salam setelah takbir keempat. Baik, ya. Sudah selesai. Sudah. Ya. Setelah itu ngapain kita? Bawa ke kuburan. Nah, karena kita nggak gali kuburan, mungkin prakteknya cukup sampai di sini. Ya. Yang poin penting ketika di kuburan itu adalah mayit pentingnya menghadap ke arah kiblat, cukup. Nggak perlu ininya nempel, ini nempel, karena sekali lagi dia bukan sedang sholat ya. Hanya diperintahkan diarahkan ke arah kiblat. Asalkan sudah mengarah kiblat cukup. Baik. Nah.
Hah? Ya, anggap ini liang lahatnya, coba. Ya, dimasukkan ke liang lahat. Nah, ini kan sudah ngadap kiblat nih, ya kan? Ya tinggal buka kainnya. Tapi ada labinah, di kepalanya ada labinah. Labinah itu tanah bentuk bata-bata ya. Ya, jadi fungsinya kenyamanan. Kita kan tidur kalau udah pakai bantal udah nyaman kan? Nah, seperti itu juga. Jadi kasih labinah di bawah kepalanya. Ketika sudah lurus baru tutup dengan labinah sambil dicopot ya, dicopot sudah. Nah, Lahat sama syak sama aja ya, miring juga. iya. Kalau mau pakai liang syak, liang yang di tengah itu sama, tetap menghadap ke arah. Nah, selesai. Ini sudah tutup dengan labina, tutup dengan kapan, dan kubur. Udah ini ada dibuka, cukup sini. Ya. Datang kemarin. Yang dibuka cuma ikatan simpulnya, bukan kain kafannya. Ya. Nah, jadi yang dibuka hanya ikatan simpulnya, bukan kain kafannya. Selesai ya? Selesai.